Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan pengembangan produk alas kaki berbahan kulit IMG Leather. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham dengan NIM 1020525000003. Di sini saya akan menerangkan profil tim konsultan. Itu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Irham sebagai market analysis dan consumer insight, berperan dalam membantu proses analisis pasar, mengamati tren, karakteristik konsumen, dan peluang produk alas kaki halal. Yang kedua ada Muhammad Hilal Hamdi sebagai project development dan project planning, berperan dalam penentuan produk prioritas, penyusunan tahapan pengembangan, dan perhitungan biaya. Yang ketiga itu ada Rodatul Jannah sebagai production process dan quality control, berperan dalam memetakan tahapan produksi dari praproduksi hingga finishing serta standar kehalalan. Yang keempat itu ada Alfia Khaironisa, itu berperan sebagai marketing strategi dan project launching, berperan dalam menyusun strategi bauran pemasaran 4P dan merancang strategi promosi serta distribusi. Di sini ada latar belakang. Untuk yang pertama, meningkatkan minat konsumen terhadap fashion dengan nilai estetika menarik, daya tahan kuat, dan kenyamanan. Yang kedua itu ada kesadaran masyarakat semakin tinggi mengenai aspek kehalalan dalam setiap produk, terutama dalam kalangan masyarakat muslim perkotaan. Kemudian itu ya ada yang ketiga, terdapat 18.657 industri alas kaki lokal yang tersebar di 24 provinsi, namun banyak yang belum dikenal. Yang keempat itu ada EMG Leather, hadir sebagai industri alas kaki lokal bersertifikasi halal dengan kualitas premium yang tinggi dan desain yang modern. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu pertama menciptakan konsep produk yang relevan, yang kedua itu memahami kemampuan pasar dan target konsumen. Yang ketiga itu ada menyiapkan strategi peluncuran yang teratur dan efektif. Yang keempat itu menghitung biaya dan harga jual yang kompetitif namun tetap profit. Maupun manfaatnya yaitu ada pengendalian dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua itu standar operasional, biaya yang jelas. Yang ketiga itu peta jalan pengembangan produk terorganisir. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Hamdi dengan NIM 1020525530004. Saya akan membacakan analisis hasil riset pasar. Yang pertama, tren pasar. Dominasi bahan kulit kembali muncul pada tahun 2025 dengan estetika klasik dan tahan lama. Pertumbuhan industri meningkat 8,31%. Permintaan konsumen muslim menginginkan alas kaki yang berbahan kulit yang terjamin kehalalannya dan bersih. Pertumbuhan penjualan online juga meningkat pesat, 50-250% dalam 3 tahun terakhir ini. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang telah kami pilih yaitu ada dua. Yang pertama, segmentasi generasi Z, yaitu kisaran umur 18-24 tahun, yang dimana anak muda muslim berorientasi nilai, menyukai produk casual, trendy, dan terjangkau. Yang kedua, generasi produktif, yaitu kisaran umur 25-40 tahun, yaitu profesional muda muslim mengutamakan estetika, status, dan desain premium. Selanjutnya, saya akan membacakan alternatif pengembangan produk. Yang pertama yaitu konsep produk. Konsep produk yang telah kami pilih sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu prioritas A dengan loafers leather, halal, dan eco-friendly. Yang kedua itu prioritas B dengan sneakers leather, halal, dan eco-friendly. Dan kami bersepakat untuk memilih prioritas A, yaitu loafers leather, halal, dan friendly. Alasan kami memilih karena memiliki volume besar, tidak membutuhkan inovasi bahan penyamakan, dan marginnya baik. Dan target segmennya itu profesional muda. Selanjutnya yang kedua, proses produksi. Proses produksi terdiri dari fase 1 sampai fase 3. Fase pertama yaitu pra-produksi, yang dimana sertifikasi bahan baku kulit, desain dan pattern making, searching bahan tambahan halal, dan validasi prototype. Fase kedua, manufaktur, yang dimana cutting, skiffing, dan folding, penjahitan, perakitan akhir, serta finishing dan quality control. Yang terakhir, fase ketiga, pasca komersialisasi, pengemasan ramah lingkungan, logistik, dan pengurusan sertifikasi halal.
Selanjutnya, saya Raudatul Jannah dengan NIM 102052500037. Saya akan membacakan estimasi biaya dan harga jual. Untuk total material cost itu sendiri ada di 400.000, total direct labor cost itu ada di 140.000, total overhead cost itu 60.000, dan total biaya produksi per pasang itu ada di 600.000, harga jual kita sendiri ada di 699.000, dan break even point itu 35 pasang untuk balik modal dari target 60 pasang. Selanjutnya, rekomendasi strategis pasar. Pada tahap ini, kami memilih menggunakan strategis pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk. Fokus pada inovasi, diferensi jaminan halal atau bersih, dan teknologi yang modern. Yang kedua, price. Harga premium, di sini kita menggunakan harga 699.000 yang mencerminkan nilai handmade dan bahan yang premium. Yang ketiga, place. Prioritas penjualan daring, serta mempertahankan flagship store di Cibaduyut. Dan yang terakhir, promotion. Dengan konten digital, berkolaborasi dengan influencer lifestyle halal dan menonjolkan keunggulan kompetitif produk yang halal. Selanjutnya, rencana proyek pengembangan produk. Sasaran pengembangan produk, target utama yaitu konsumen muslim profesional muda khususnya pada rentan usia produktif. Selanjutnya, kebutuhan utama. Konsumen yang membutuhkan sepatu pantofel berbahan kulit dengan kualitas premium yang nyaman digunakan untuk aktivitas kerja serta terjamin kehalalannya dan kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Ronisa dengan NIM 1020525300010. Nah, seperti yang kita bisa lihat di samping, ada beberapa lingkup rencana proyek pengembangan produk. Lingkup proyek ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pembentukan dan penyaringan ide. Nah, di tahap ini kita mengumpulkan berbagai ide produk yang bisa kita kembangkan. Setelah itu, ide-ide tersebut kita saring dan dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, tahapan yang kedua itu penentuan produk prioritas. Nah, di sini kita menentukan produk yang mana paling layak buat dikembangkan lebih dulu. Nah, setelah menentukan produk, kita lakukan analisis bisnis dan pasar. Nah, pada tahapan ini kita menganalisis siapa target konsumennya, bagaimana kondisi pasarnya, siapa pesaingnya, serta memperkirakan biaya dan keuntungan dari produk tersebut. Tahapan selanjutnya, pengembangan konsep. Nah, di tahap ini, ide produk yang kita pilih tadi, kita mulai buat lebih jelas, mulai dari desain hingga bahan yang akan digunakan. Setelah konsep siap, kita masuk ke proses manufaktur. Tahapan ini merupakan proses pembuatan produk secara langsung. Setelah pembuatan, kita masuk ke sertifikasi halal. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan halal. Setelah produk dipasarkan, kita masuk ke pasca komersialisasi dan logistik. Di sini dilakukan dengan distribusi produk serta evaluasi berdasarkan respon dan masukan dari konsumen. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Nah, di tahap ini berfokus pada cara mempromosikan produk agar dikenal lebih luas, dan mulai dari menentukan harga, media promosi, hingga strategi menarik konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian aktivitas dalam tahap pengembangan produk. Rangkaian aktivitas ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan ide atau scoring halal dan higienis. Tahap yang kedua itu analisis bisnis. Analisis bisnis ini kita lakukan seperti analisis pasar, seperti melihat tingkat peminatan dan target konsumen. Tahap yang ketiga ini ada pengembangan visi, pembuatan prototipe, serta uji coba melalui pengujian beta. Nah, tahap yang keempat ini ada komersialisasi atau peluncuran perdana lovers halal. Sebelumnya, yaitu secara keseluruhan, produk IMG Leather ini berfokus pada inovasi sepatu pantofel yang berbahan kulit premium yang terverifikasi halal. Dengan target pasar muslim dan profesional muda. Melalui riset pasar yang mendalam, perusahaan menetapkan strategi pengembangan yang memadukan teknik handmade lokal dengan standar kualitas tinggi. Di mana setiap pasang sepatu yang diproduksi dengan biaya 600.000 dan dijual dengan harga 699.000. Dengan target produksi awal sebanyak 60 pasang per bulannya, perusahaan ini diproyeksikan mencapai titik impas atau BEP, break even point. Nah, secara keseluruhan, proyek ini mengintegrasikan strategi pemasaran digital, proses manufaktur yang terkontrol, dan manajemen biaya yang terukur untuk memperkuat posisi merek lokal di industri alas kaki nasional sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi konsumen melalui sertifikasi halal yang transparan. Adapun saran untuk pengembangan produk ke depannya, yaitu pertama, terus menjaga konsisten penerapan standar kehalalan pada seluruh rantai pasar. Yang kedua, melakukan inovasi desain secara berkala agar tetap relevan dengan tren fashion profesional muda. Yang ketiga, penguatan pemasaran digital melalui website resmi, marketplace, dan media sosial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.